Maksud saya apa? Kalau kemudian kita susah itu jangan ditampak-tampakkan. Bahkan kalau bisa hidup dan mati kita itu jangan membuat orang lain susah. Ini yang kita harus belajar dari almarhum Mas Didi Kempot. Almarhum itu hidupnya membuat senang orang sampai muncul sobat ambiar, set boss, set boy, set girl. Sekian juta orang tersenangkan, terbahagiakan dengan lagu-lagu beliau. Dan luar biasanya apa? Begitu beliau meninggal, tidak membuat susah siapapun. Insya Allah. Saya punya cita-cita yang sama. Saya bisa meninggal kayak Mas Didi Kempot. Artinya apa? Tidak membuat susah orang lain. Kan kadang-kadang ada itu kan. Orang itu kalau mati membuat susah orang lain. Wes uripe ra tau nyenengke wong, matine gawe susah wong. Kuwi lak cilaka kuadrat itu. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, bagaimana menurut Gus Miftah meninggalnya Mas Didi Kempot? Satu, saya sangat kehilangan. Dengan cara meninggal beliau seperti itu, saya meyakini beliau itu adalah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu kalau meninggal tidak membuat repot. Bagaimana kemudian beliau itu orang yang sangat sederhana. Saya terakhir beliau 2 kali ngaji ke pondok. Barangkali Anda bisa lihat di YouTube itu. Beliau itu ketika datang ke pondok, jamaah banyak ribuan seperti itu. Cuman di depan rumah, beliau bilang sama santri saya minta kopi, saya minta teh gitu. Itu yang melayani jamaah kita panitia pengajian namanya Pak Wiratno. Itu yang buatin kopi. Beliau duduk kelekaran di depan itu loh, di tikar itu loh. Melayani orang-orang minta foto, ya Allah. Melayani orang minta foto, Mas almarhum Mas Didi Kempot. Akhirnya beliau manggung di sini sama saya ngaji di pondok di depan masjid ini. Ketika kemudian waktu itu pemberitaan saya dengan Mas Didi Corbuzier sangat-sangat kencang, beliau telepon saya sebulan sebelum beliau viral kembali ini ya. Beliau udah orang terkenal dari dulu. Tapi yang namanya orang kerja itu kan kadang-kadang ngadain, ada agak turun macam-macam. Beliau telepon saya, Gus Miftah. Nggih Kang Mas, saya manggil beliau Kang Mas. Kang Mas, mbok kula didongake melu-melu viral kaya jenengan supaya saya banyak tanggapan. Nggih Kang Mas, jenengan kula dongake muga-muga jenengan kondang, bahkan luwih kondang daripada saya, luwih hebat daripada saya. Nggih Gus itu. Dan sebulan kemudian sampai hari ini yang Anda lihat begitu luar biasa. Maka begitu manggung di Ponorogo beliau bilang, "Terima kasih ya Gus, kemarin mendoakan saya." Walaupun saya yakin itu doa semua orang yang akhirnya membuat beliau seperti itu. Dan yang luar biasa, begitu beliau hidup beliau berubah, ratusan tanggapan dengan sekian banyak waktu yang beliau habiskan untuk menghibur orang. Beliau tidak sombong, beliau tidak berubah, hidupnya tetap sederhana, beliau humble. Subhanallah. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan meninggalnya sama-sama kita tahu. Saya di chat sama Mbak Ian, istri beliau. Sahur itu masih membangunkan saya, Gus. Dek, tangi, anak-anak diajak sahur, lendo ayo sahur. Dan kalimat itu masih diingat betul sama istrinya. Ternyata pagi hari itu beliau sesak nafas, kemudian dibawa ke rumah sakit. Sudah dalam pelukan Mbak Ian ini karena beliau sudah tidak sadar diri. Di rumah sakit 15 menit beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah lebih menyayangi Mas Didi Kempot. Masya Allah. Setiap kali saya ditanya sama wartawan, pernah nggak Mas Didi Kempot itu mengeluh sama Gus Miftah atas sakitnya? Wallah, beliau itu nggak pernah sambat tentang sakitnya. Beliau tidak pernah mengeluhkan sakitnya. Padahal kata Mbak Ian sudah 2 tahun terakhir ini beliau itu sesak nafas. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Ketika saya meyakini kenapa Mas Didi Kempot tidak pernah mau mengeluh. Beliau tidak mau merepotkan orang lain. Beliau tidak pernah mau menyusahkan orang lain. Kadang-kadang beliau menerima job itu karena tidak enak membuat kecewa orang lain. Masya Allah. Sebenarnya beliau tahu bahwa beliau itu capek, lelah. Tapi karena beliau tidak berani mengecewakan orang lain, akhirnya job-job itu diterima. Kayak nggak kenal lelah. Dan bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh almarhum, sama-sama kita tahu. Donasi di Kompas TV. Berapa kemudian ketika beliau menggalang donasi, uang yang dihasilkan, Masya Allah 7,3 miliar dalam hanya waktu sekian jam. Lah Miftah ora iso kaya ngono. Wong kowe nonton aku mau gratisan kok, iso mau tuku kuotae pas-pasan kok. Arepe miliaran itu. Mas Didi Kempot bisa memberikan donasi 7,3 miliar.
Itu yang hanya di Kompas TV, belum di tempat-tempat lain, belum di acara-acara lain. Kalau Allah memanggil dengan cara yang indah, dengan cara yang menyenangkan, kematian yang tidak menyusahkan, kematian yang tidak merepotkan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat dermawan. Beliau adalah orang yang sangat-sangat baik. Beliau membangun masjid untuk istrinya, tanda cinta untuk istrinya. Maka hari ini kemudian kalau ada orang mempertanyakan agama Masjid Kempot, apalagi ada orang yang nyebar hoak, ada foto di dalam peti menggunakan jas, menggunakan dasi disebar, katanya itu almarhum Didi Kempot. Naudzubillah min dalik. Saya sampaikan malam hari ini, tolong yang nyebar foto itu Anda tobat, itu hoak. Masjid Kempot dari rumah sakit dibawa pulang, begitu nyampe rumah beliau disolatkan, dibacakan yasin, dibacakan tahlil, sampai pemakamannya, kain kafannya semuanya menggunakan syariat Islam. Maka ini saya marah kepada yang membuat hoak itu. Kenapa Anda membuat hoak? Orang sudah mati masih kamu fitnah. Itu bukan jenazahnya Masjid Kempot yang menggunakan dasi, yang menggunakan baju di dalam peti. Sekali lagi, ini orang-orang yang masih cerewet saja. Saya jawab, itu bukan jenazah almarhum. Beliau dikafani secara muslim, secara Islam, disolatkan secara Islam, didoakan secara Islam, dan dikuburkan secara Islam. Jangan lagi diperdebatkan. Bahkan hari ini saya malu. Saya tadi sudah minta izin sama istrinya. Mbak, mohon maaf, ini kan ada orang mengatakan Masjid Kempot itu mu'alaf dari tahun 1997. Saya bilang, kayak kemarin podcastan saya sama Mas Didi Corbuzier juga di YouTube hari ini yang tayang. Saya bilang mu'alaf dari 1997. Istrinya Mbak Ian tadi bilang sama saya, sebenarnya Gus, Papa itu Islam dari lahir. Beliau sudah menjadi seorang muslim dari lahir. Ya Allah. Maka kebaikan-kebaikan beliau ini yang perlu kita contoh. Manggung sama saya terakhir kali di Kendal, di tempatnya Mbah Dim. Mbah Dim ketika resepsinya Gus Alamuddin. Saya masih satu panggung sekitar 2 bulan yang lalu lah, 2 bulan sebelum Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan. Masjid Kempot bilang sama saya berbisik, "Api ya Gus ya. Sobat Ambyar versus santri Ambyar. Doakan ya Gus, secepatnya saya akan main ke pondok lagi, mau ngaji sama Gus Miftah lagi. Saya besok pengen umroh bareng Gus Miftah." Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Allah lebih sayang kepada Masjid Kempot. Jadi kawan-kawan ya, please lah, soal agama Masjid Kempot ini tolong anda jangan fitnah beliau. Tolong jangan fitnah Masjid Kempot. Beliau orang baik. Beliau orang baik. Udahlah, kita doakan saja, kita doakan saja. Nggak semua orang mempunyai potensi seperti Masjid Kempot, tapi kita sebenarnya punya kesempatan yang sama. Beliau membahagiakan sekian banyak orang, dan beliau orang dermawan. Kehidupan beliau ketika jadi orang sukses tidak berubah. Sayang kepada anak dan istrinya. Setiap kali dia minta tolong sama krunya, minta diambilkan air mineral, begitu diambil dibukakan, Masjid Kempot pasti mengucapkan terima kasih ya. Itu sederhana loh. Sederhana banget, sangat-sangat sederhana. Maka kawan-kawan, kita yang cepat atau lambat akan menyusul kepergian Masjid Kempot, akan menyusul beliau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kajian Wasiatul Mustafa malam hari ini, kita jaga sholatnya. Kita jaga sholatnya. Sekian banyak orang yang meninggal dunia hari ini minta sama Allah supaya dikembalikan di dunia. Untuk apa? Untuk kembali bersujud. Tetapi kesempatan itu sudah tidak ada. Maka Ramadan ini jangan kemudian kita sia-siakan. Jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Aku lah nganti wani ninggal sholatmu. Pertanyaanmu, gajimu ki piro? Kowe iki dibayar piro kok wani ninggal sholatmu? Please deh, ngokno kupingmu. Wih, sing nderek ngaji sama Abah, mbok Alkintilia, mbok sahabat Gus Miftah, mbok pengajian Gus Miftah. Please anak-anakku, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Tambahi dengan sholat malamnya. Karena orang-orang yang sholat malam ini insya Allah wajahnya akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mila ku rupa-rupa rada elek ya santai wae, wudu sholat insyaallah. Kamu kalau wajahnya jelek jangan takut untuk mencintai. Orang yang wajahnya jelek itu jangan takut untuk mencintai, karena yang seharusnya takut itu adalah yang kamu cintai. Ya gitu ya. Jam 10